Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa berpartisipasi dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arjuni Prasetyorini. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Tari, jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang sering disebut dengan PDD UKTP bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampu, yakni Dasar-Dasar Koreografi 1 dengan jumlah SKS 2 SKS, merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester 2. Deskripsi mata kuliah Dasar-Dasar Koreografi 1, mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar penggarapan atau penyusunan tari atau koreografi, tunggal, solo atau duet yang berorientasi dari etnis, tradisional maupun kreasi baru. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan memberikan pembekalan berupa aspek-aspek dasar koreografi, gerak, ruang, dan waktu secara teoritis maupun praktis. CMK atau capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya ialah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengertian koreografi tunggal atau solo, mahasiswa mengetahui dan memahami tentang aspek-aspek koreografi, tenaga, ruang, dan waktu, mahasiswa mengetahui dan memahami tentang kesatuan konsep bentuk, teknik, dan isi, mahasiswa mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip bentuk, unity, variasi, repetisi, transisi, rangkaian, serta klimaks. Mahasiswa mampu membuat dan mempresentasikan rangkaian gerak dengan penekanan prinsip-prinsip bentuk. Mahasiswa mampu membuat dan mempresentasikan rangkaian gerak bentuk koreografi duet dan solo dari kolaborasi bersama pasangan. Materi melingkupi pengertian koreografi atau tarian tunggal dan solo, pengetahuan proses koreografi, pengetahuan aspek-aspek koreografi, analisis aspek ruang waktu sebagai elemen estetis, pemahaman analisis dari setiap aspek sebagai elemen estetis, pemahaman koreografi duet baik berpasangan maupun berlawanan. Metode pembelajaran, penyampaian materi, diskusi, dan praktek unjuk kerja meliputi dari aktivitas partisipatif 25%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Video ini saya buat sebagai komitmen saya dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut video pada kelas Dasar-Dasar Koreografi 1 yang dilaksanakan menggunakan Zoom atau daring. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, terima kasih ya atas pagi ini kita adakan mata kuliah dasar koreografi by daring. Oke, di sini kita sudah masuk beberapa mahasiswa. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya? Sehat ya? Sehat, Ibu. Ya, di tempat masing-masing semoga aman terkendali, semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Emi, mungkin kamu bisa balik layarmu karena kamu miring itu. Nah, oke. Oke. Terima kasih. Masih ada yang nunggu nggak ya ini? Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dulu.
mata kuliah kita. Nanti sambil tunggu teman yang lain bisa masuk. Oke, baik. Sebelumnya mari kita berdoa semoga mata kuliah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Sekarang saya akan melakukan presensi. Saya ambil dulu presensinya. Oke. Ini Venawa Fania. Oh, belum. Belum. Nurma Mitsuhu Nurika. Hadir Ibu. Baik. Monica Clairin Adelia Putri. Hadir Bu. Baik. Emi Damayanti. Hadir Bu. Baik. Oh, ini Venawa Fania masuk. Sri Kandi Jati Paramita. Hadir Bu. Baik. Yesa Wahyu Septiana. Oke, baik. Cynthia Venika Riah Tatarigan. Hadir Ibu. Baik. Oh, ini. Venawa Fania masuk. Hadir Bu. Oke, terima kasih semua sudah hadir ya. Mungkin beberapa memang ada yang izin karena ada yang sakit dan ada yang melakukan kegiatan pementasan. Oke, sekarang kita masuk pada mata kuliah dasar koreografi di pertemuan kelima. Oke, baik. Sebelumnya kita akan review dulu pembahasan materi atau bab yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang koreografi, kemudian motif, kemudian elemen-elemen estetis dalam koreografi. Terakhir yang kita bahas adalah tentang elemen estetis waktu. Betul? Oke. Nah, Betul. oke. Sekarang siapakah yang masih ingat kemarin waktu sebagai elemen estetis koreografi itu menjadi hal yang penting dan apa saja aspek-aspek di dalamnya? Ada yang mungkin bantu bisa memberikan review? Saya Ibu. Oke, Nurma. Untuk waktu itu ada durasi, tempo, dan ritme. Oke. Durasi itu apa? Tempo itu apa? Kemudian ritme itu apa? Untuk durasi sendiri itu adalah jangka lama gerak berlangsung. Betul. Lalu untuk tempo itu berkaitan dengan cepat dan lambatnya. Oke. Dan yang terakhir adalah ritme, itu berkaitan dengan hal ajak dan hal tidak ajak. Baik. Ya, jadi terkait dengan ritme yang teratur dan tidak teratur atau ajak dan tidak ajak. Baik, terima kasih Nurma. Bagus. Oke, sudah ingat ya. Jadi pembahasan materi kita yang sebelumnya adalah terkait dengan elemen estetis waktu dan pada pertemuan yang saat ini kita akan masuk pada materi elemen estetis ruang. Oke, sebelumnya Bu Juni akan minta waktu sebentar untuk share screen ya. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah pada masuk unsur elemen estetik dalam waktu atau time dan sekarang kita masuk pada elemen estetik dalam koreografi dalam unsur space atau ruang. Oke. Nah, kemarin Bu Juni juga sudah memberikan semacam apa ya, pengantar. Ada dua buku yang menjadi panduan eh, dari bukunya Lameri dan bukunya Yesumandio Hadi yang Bu Juni minta untuk kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang air design
atau desain atasnya lameri, dan nanti juga sedikit kita akan membahas tentang floor design atau desain lantai. Baik, nah Bu Juni minta apakah sudah ada yang membaca dari buku lameri ini? Eh, Mungkin bisa menyebutkan beberapa dari desain atas atau air desainnya dari lameri. Mungkin karena desain lameri itu ada 16. Nah, mungkin bisa sebutkan separohnya atau berapa boleh. Bu Juni mungkin ingin minta Emmy, sudah membaca belum? Bu. Oke. Untuk desain atasnya antara lain ada datar, ada dalam, vertikal, horizontal, kontras, dan lengkung. Oke, sekali lagi, Dek, tolong ulangi. Yang Datar. pertama datar, kedua dalam, ketiga vertikal, keempat horizontal, kelima kontras, keenam dan lengkung. Oke, bagus. Sip. Berarti sudah membaca ya. Oke, jadi ada 6 yang sudah didapatkan oleh Emmy. Kemudian masih ada separuh lebih. Apakah ada yang bisa membantu menambahkan? Saya Ibu. Oke, siapa ini? Oh ya, oke, Vena, silahkan. Bersudut, murni, spiral, lanjutan, terlukis, dan tertunda. Oke, sip, bagus. Jadi sudah ada beberapa yang membaca dan mungkin yang lain juga semoga juga sudah ya. Dan ini ada sebenarnya ada di 2 buku ini. Di buku Lameri yang The Basic Element Dance Composition The Basic Element itu ada. Di Yesumandio Hadi itu juga sudah ada di Koreografi Ruang Proscenium. Ya, bagus. Ada 2 mahasiswa yang sudah membaca. Ini adalah ini adalah beberapa desain. Sebenarnya ada 16 desain atas. Tetapi biasanya yang bersifat apa ya, dipraktekkan secara mudah dan dipahami di dalam penyusunan koreografi itu rata-rata itu 6, ada 6. Yaitu yang sudah disebutkan teman kalian, ada datar, dalam, vertikal, horizontal, kontras, lengkung, bersudut, murni, spiral, lanjutan, terlukis, dan tertunda. Oke, datar itu adalah menyebutkan desain yang normal, berada di atas stage, yaitu menghadap ke depan dengan posisi level yang medium, jadi bukan high, bukan low, seperti itu. Kemudian yang 2 dalam itu sama datarnya, tetapi dia akan lebih ke mengarah ke samping. Nah, seperti ini. Jadi kalau datar ini ibaratnya muka ya. Ini muka ini ke depan. Kalau dalam itu gini. Nah, mukanya akan ke samping. Jadi posisi tubuh itu akan ke samping. Kemudian vertikal. Vertikal itu ke atas. Jadi seluruh anggota tubuh itu semuanya arahnya boleh ke depan, boleh ke samping atau ke belakang, tetapi semuanya meninggi. Ya, jadi ada garis lurus tinggi, atas dan bawah. Kemudian horizontal. Horizontal seperti ini. Jadi seluruh gerakannya itu banyak menggunakan garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian kontras. Kontras itu adalah 2 perbandingan. Jadi antara kanan dan kiri atau bisa juga disebut dengan asimetris. Sebenarnya kontras dan asimetris itu hampir sama. Kalau kontras itu biasanya lebih kayak penekanan sudutnya antara kanan dan kiri itu jelas berbeda. Asimetris kanan dan kiri itu bentuknya berbeda, tidak sama. Kemudian yang selanjutnya ada lengkung. Lengkung itu sifat-sifat yang apa ya, geraknya melengkung dengan menggunakan seluruh anggota tubuh seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya itu ada bersudut. Bersudut itu posisi tubuhnya itu akan mengarah ke sudut. Banyak ke sudut kanan atau sudut kiri atau sudut belakang, belakang kanan atau belakang kiri, boleh seperti itu. Jadi tidak hanya apa ya, gerak misalnya tidak hanya tangannya saja yang menyudut gitu, tapi seluruh anggota tubuhnya. Jadi ada tubuh, ada tangan, ada kepala, ada kaki itu semuanya mengarah pada satu sudut seperti itu. Kemudian yang murni, murni itu tuh sebenarnya hampir sama seperti datar, tetapi murni itu lebih sifatnya apa ya?
tidak dibatasi oleh level. Kalau datar itu tuh levelnya harus medium. Tapi kalau murni boleh bebas, tetapi semuanya boleh, tetapi semuanya arahnya adalah ke depan, gitu, ke arah state depan. Kemudian selanjutnya adalah spiral atau kalian mungkin bisa memahaminya dengan berputar. Kemudian lanjutan, lanjutan itu kita bisa menggunakan area tangan atau kaki yang memberikan garis imajiner. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan terbentuk lukisan kan, seperti terlukis, tetapi kalau lukisan kita akan membentuk garis, set, lagi, set, gitu. Tapi kalau lanjutan kita akan lempar. Nah, jadi ada garis lanjutannya seperti itu, seperti ini, set. Nah, itu akan ada garis lanjutannya. Kalau terlukis kita membuat lukisan. Nah, seperti itu, setengah lingkaran. Nah, kalau tertunda itu kita biasanya akan menggunakan properti seperti sampur yang dilempar kemudian jatuh. Nah, seperti itu tertunda. Jadi akan banyak menggunakan properti atau rambut yang dikibaskan. Nah, seperti itu. Ini nggak panjang ya. Kalau yang panjang itu bisa suy. Mungkin Nurma, coba Nurma. Rambutnya panjang terus diginiin. Nah, itu yang namanya tertunda. Jadi dari antara rambutnya melayang kemudian jatuh turun, nah itu tertunda seperti itu. Jadi memang biasanya eh, ada 16 tetapi hanya ini yang biasanya kita gunakan. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini adalah teorinya dulu, karena kalian sudah punya bekal dari buku bacaan. Nah, pertemuan selanjutnya ketika nanti kita berada di stage, kita akan praktekkan satu demi satu. Dari apa yang sudah kalian miliki kemarin, kita kan sudah punya modal motif awal. Nah, kita sudah punya motif awal 1 kali 8. Kita sudah mengembangkan dalam elemen estetis waktunya kemarin, tadi yang disampaikan oleh Nurma, ada tempo, ritme, dan durasinya sudah. Nah, kita masuk ke ruang, besok kita akan mencoba ini, 12 desain atas ini. Kemarin kita juga sudah mulai membahas tentang level ya. Tadi juga sudah level kita bahas, ada level tinggi atau high, kemudian medium atau sedang, dan low atau rendah. Nah, itu sudah kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke motif awal kita yang dulu, yang 1 kali 8. Kita akan praktekkan dan kembangkan dengan menggunakan 12 desain atas ini. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada, nggih? Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini juga ada. Ini ruang kemarin sudah ya, ruang dipahami sebagai wujud 3 dimensi, ada level, ada arah hadap, ada arah gerak, dan ada bidang. Itu kita sudah belajar kemarin, kemudian ada ruang positif dan ruang negatif, kemudian ada lameri, ini. Kalau 16 itu ini, datar, dalam, vertikal, horizontal. Maaf ini kecil sekali ya. Nanti akan Bu Juni share di grup PPT ini. Ada datar, dalam, vertikal, horizontal, kontras, lanjutan, tertunda, lengkung, bersudut, spiral, tinggi, medium, rendah, terlukis, simetris, asimetris. Nah, tadi yang Bu Juni sampaikan ada simetris dan asimetris, itu sebenarnya hampir sama dengan kontras. Kemudian murni itu sebenarnya hampir sama dengan simetris. Nah, kemudian level itu Bu Juni tidak sebutkan lagi karena sudah kita bahas kemarin, itu ada tinggi, medium, dan rendah sudah kita bahas ya. Itu. Jadi kalau 16 menurut Lamer ini adalah ini. Gitu. Kalau yang sering kita praktekkan, kita gunakan agar lebih mudah memahaminya itu ada 12. Ini ada desain atas, ada desain, dan nanti kita juga akan bahas tentang desain lantai atau floor design. Ini terkait dengan ruang proscenium stage. Jadi pada dasarnya kalian juga sudah menempuh mata kuliah tata rupa pentas ya. Oke, nah di tata rupa pentas juga sebenarnya sudah dibahas bagian-bagian atau sudut-sudut dalam proscenium stage. Itu sebenarnya sama. Nah, dalam koreografi ini lebih kita praktekkan ininya penerapannya dalam sebuah koreografi.
dalam hal ini dasar koreografi kita nanti akan praktekkan pada pola bentuk tunggal, solo, dan duet. Oke, baik. Ini terkait dengan desain lantai ini adalah terkait juga dengan bagaimana pola-pola atau gerak atau garis yang dilalui oleh penari di atas lantai, di atas stage yang memberikan apa ya, memberikan makna-makna tertentu. Jadi ketika kita menggunakan ada 9 ya, ada up left, up center, kemudian up right, kemudian center right, kemudian ada center, kemudian ada center left, kemudian ada down left, down right, kemudian ada up down center, kemudian ada upright. Nah, itu tuh sebenarnya ada makna-makna ketika seorang penari itu masuk dari misalnya nih, penari entrance dari upright menuju ke center. Nah, itu pemaknaannya apa? Itu ada pola-pola yang biasanya oh ini akan mengarahkan pada suatu konsep perjalanan atau suatu konsep gugatan atau suatu konsep yang lain. Nah, seperti itu. Hal itu tentunya juga didukung dengan yang namanya dari motif geraknya. Motivasi gerak yang dilakukan yang menggunakan pola lantai bersudut itu atau apa namanya lurus. Nah, itu terkait juga dengan motivasi dari gerak. Jadi antara floor design, antara desain lantai itu akan terdukung jika menggunakan motif yang sesuai juga dengan apa yang dimaksud. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi selanjutnya Bu Juni minta untuk kalian, ini tugas aja deh, tugas aja. Kalian bisa menemukan satu atau dua bentuk koreografi, tapi Bu Juni batasi mungkin koreografinya solo atau duet saja. Bisa cari di apa namanya di YouTube atau kalian melihat pertunjukan di stage tari atau dimanapun boleh yang konsepnya adalah solo atau duet. Nah, kemudian nanti kita akan sama-sama membahas tentang studi kasus. Misalnya ada satu konsep garapan terkait dengan duet berpasangan yang menceritakan tentang sepasang sejoli. Nah, kemudian nanti ada desain lantainya yang dari misalnya dari left center dan right center, kemudian lari bertemu di center, dead center. Nah, itu kira-kira maknanya itu tersampaikan atau enggak didukung dengan gerak yang apa ya yang mereka bawakan. Jadi tidak perlu suatu pertunjukan yang panjang ya. Jadi misalnya kalian menonton di suatu apa state proscenium. Ini konsepnya state ya. Jadi bukan yang pentas di pendopo. Jangan, bukan yang di pendopo, bukan yang di outdoor, tetapi yang di state. Nah, kalian melihat garis-garis yang dilakukan oleh penari di atas state itu. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi ketika nanti ada beberapa mahasiswa punya satu atau dua desain lantai, nah nanti kita akan apa ya punya banyak referensi, kira-kira begitu. Oke, itu tugasnya, nggih. Tugasnya studi kasus dari video pendek. Silahkan, durasinya pendek saja, nggak usah yang panjang. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan hanya pada dua sub ini ya. Jadi hanya di air design atau desain atas lameri dan desain lantai floor design itu hanya sebagai pengantar dulu secara teori. Kalian juga sudah membaca, sudah menemukan apa itu 16 desain. Nah, selanjutnya kalian akan mencari apa contoh kasus dari desain lantai atau floor design. Pertemuan selanjutnya kita akan bertemu secara luring di kampus ya. Kita akan di kelas praktek. Nah, kita akan praktekkan desain atas itu pada motif awal yang sudah kalian miliki dan kita akan bahas tentang desain lantai yang sudah kalian temukan. Begitu kira-kira. Baik, ya. Oke, mungkin sebelumnya apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Cukup jelas dari Bu Juni? Ampun, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu untuk saat ini
saya cukupkan karena kelas ini adalah kelas yang tambahan ya. Jadi kelas untuk ekstra karena kita kemarin harus ketemu di daring karena ada suatu case tertentu. Nah, nanti kita akan lanjutkan di kelas luring. Terima kasih atas kesediaan teman-teman hari ini masuk di Zoom dan juga sudah on cam, sudah aktif dan sudah memberikan banyak feedback. Semoga kita minggu depan ketemu dengan semua teman-teman yang lain di state. Oke, sebelumnya Bu Juni absen lagi sekali lagi. Ini saya stop share dulu ya. Oke. Saya absen lagi. Penawa, Hadir. Nurma Mitsu Nurika, Hadir, Ibu. baik. Monica Clairin Ardelia Putri, Hadir, Bu. baik. Emi Damayanti, Hadir, Bu. baik. Sri Kandi Jati Paramita, Hadir, Bu. baik. Terima kasih. Yesa Wahyu Septiana, Bu. baik. Terima kasih. Cynthia Venika Riah Tatarigan, Hadir, Ibu. baik. Terima kasih. Dan ada beberapa teman yang sudah izin sebelumnya. Baik. Kita tutup hari ini pertemuan kelas dasar-dasar koreografi kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin, doa dicukupkan. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silahkan bisa live.